Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih tentang bilangan bulat. Sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang pengurangan bilangan bulat. Tapi sebelum kita mulai materi kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa semoga apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pada operasi pengurangan bilangan bulat ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu sebenarnya pengurangan bilangan bulat itu ada hubungannya dengan penjumlahan. Kalau kita lihat di slide di sini, ya, kalau kita lihat slide ini, bahwa kalau kita mengurangi bilangan bulat, ya, itu sama saja kita menjumlahkan, tapi ada perbedaan. Kalau misalkan kita mengurangi dengan suatu bilangan, maka waktu kita rubah menjadi penjumlahan, maka bilangan yang menjadi pengurangan tadi berubah menjadi lawan dari bilangan tersebut. Contoh, kita perhatikan 10 dikurangi 4. Lihat, 10 dikurangi 4. 10 ini kita rubah menjadi penjumlahan, ya teman-teman. 10 pengurangannya kita rubah menjadi penjumlahan. Kemudian 4 ini kan bilangan positif, ya teman-teman. Di sini berubah menjadi negatif. Jadi yang berubah adalah pengurangnya, bilangan pengurangnya, menjadi 10 ditambah negatif 4. Oke, yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, negatif 5 dikurangi 3. Karena yang berubah hanya pengurangnya saja, maka negatif 5 tetap. Kemudian kurang kita rubah menjadi penjumlahan. 3 di sini adalah positif. 3 di sini adalah positif, maka lawan dari positif 3 adalah negatif 3. Jadi negatif 5 dikurangi 3, kalau kita rubah menjadi penjumlahan menjadi negatif 5 ditambah negatif 3. Oke, bisa ya teman-teman? Mudah kan? Oke, biar lebih paham lagi kita coba ke contoh berikutnya. 7 dikurangi negatif 2. Ingat, yang berubah adalah tanda pengurang dan yang mengurangi. 7 tetap, kemudian dikurangi kita rubah menjadi penjumlahan. Negatif 2, lawan dari negatif 2 adalah positif 2. Jadi menjadi 7 ditambah 2. Oke, gampang kan? Contoh yang terakhir, negatif 8 dikurangi negatif 3. Negatif 8 tetap, pengurangan kita rubah menjadi penjumlahan. Negatif 3 lawannya adalah positif 3. Jadi negatif 8 dikurangi negatif 3 itu bisa kita rubah menjadi penjumlahan, berubah negatif 8 ditambah 3. Oke, paham ya teman-teman? Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, ini ada sebuah contoh. Seorang siswa mempunyai 4 buah jeruk. Ia memakan 1 buah jeruk. Berapakah sisa jeruk yang masih ia punya? Kalau teman-teman waktu belajar di SD sudah bisa pengurangan, insya Allah bisa langsung menjawab. Tapi di sini kita belajar konsepnya dulu. Di sini kan 4, punya 4, kemudian dimakan 1. Punya 4, kemudian dimakan 1. Kalau dimakan kan berarti berkurang. Itu artinya di
sini ada 4, kemudian dikurangi 1. Kalau kita tulis dalam bentuk notasi berarti 4 dikurangi 1. Hasilnya berapa teman-teman? 3 kan? Iya. Karena kita punya 4, kemudian kita ambil 1 kan? Hasilnya 3 jeruk. Nah, ini kita kalau pengen merubah menjadi bentuk penjumlahan bagaimana teman-teman? 4 dikurangi 1. 4 tetap menjadi 4. Pengurangan kita rubah menjadi penjumlahan. Kemudian 1 positif berubah menjadi negatif 1. Ya, hasilnya 3. Oke, gampang ya teman-teman. Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Oke, kita mencoba mengaplikasikan ini menggunakan garis bilangan. Misalkan ada begini. Tentukan hasil dari 4 dikurangi 6. 4 dikurangi 6. Kalau kita rubah menjadi bentuk penjumlahan berarti kan 4 ditambah negatif 6. Artinya kalau kita gambar di garis bilangan 4, kita mulai dari titik 0, berarti 4 ke kanan karena positif ya teman-teman. Berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah negatif 6. Karena negatif berarti melangkah ke kiri sebanyak 6. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kita pakai garis bilangan ini kita bisa menemukan jawabannya. 4 dikurangi 6 itu hasilnya adalah negatif 2, sama dengan negatif 2. Oke, gampang ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke contoh berikutnya. Ini ada contoh lagi. Negatif 5 dikurangi negatif 3. Langkah pertama kita rubah dalam bentuk penjumlahan dulu. Negatif 5 dikurangi menjadi ditambah positif 3 berubah menjadi negatif 3. Jadi bentuknya menjadi negatif 5 ditambah negatif 3. Oke, kita lakukan, kita aplikasikan ini dalam sebuah garis bilangan teman-teman. Ingat, negatif 5 berarti melangkah ke kiri. Kita mulai dari 0 ya. 0, kemudian melangkah ke kiri. Berarti sebanyak 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah lagi melangkah 3 negatif, berarti ke kiri lagi. 1, 2, 3. Jadi kita bisa menemukan hasilnya. Negatif 5 dikurangi 3 itu hasilnya adalah negatif 8. Oke, gampang kan teman-teman? Oke, yang penting kita paham konsepnya, insya Allah semuanya mudah. Baik, kita lanjutkan lagi ke contoh berikutnya. Oke, ini contoh bentuk yang lain. Ini adalah bilangan positif dikurangi bilangan negatif. Contohnya adalah 3 dikurangi negatif 2. Ya. 3 dikurangi negatif 2. 3. Kemudian dikurangi kita rubah menjadi bentuk penjumlahan. Ya. Kemudian lawan dari negatif 2 adalah, oh maaf ini ada kesalahan ya. Ini harusnya 3, kita rubah 3 ya. Oke, mohon maaf. Satu lagi. 3 dikurangi negatif 3. Kalau kita rubah berarti menjadi 3. Kemudian ini positif, lawan dari negatif 3 adalah positif 3. Selanjutnya kita operasikan, kita aplikasikan dalam sebuah garis bilangan. 3 positif berarti 3 ke kanan. 1, 2, 3. Kemudian ditambah 3 lagi positif, berarti ke kanan lagi. 1, 2, 3. Jadi teman-teman, kita bisa menemukan jawabannya
3 dikurangi negatif 3 itu sama dengan 6 positif ya. Oke, paham teman-teman? Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Negatif 5 dikurangi negatif 4. Bilangan negatif dikurangi bilangan negatif. Hati-hati, ini biasanya yang sering sekali bingung. Tapi kalau kita tahu konsepnya, insya Allah lebih mudah lagi. Oke, pertama-tama biar tidak bingung kita rubah dalam bentuk penjumlahan dulu. Negatif 5, negatif 5. Pengurangan kita rubah menjadi penjumlahan. Kemudian lawan dari negatif 4 adalah positif 4. Jadi notasinya menjadi negatif 5 ditambah 4. Kalau pada sebuah garis bilangan berarti kita mulai dari 0. Negatif 5 berarti mengarah ke kiri sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah 4. Karena 4 positif berarti melangkah ke kanan sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi ketemu negatif 5 dikurangi negatif 4, hasilnya adalah negatif 1. Baik, mudah kan teman-teman? Mudah dong. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, ini adalah contoh aplikasi bilangan bulat pada operasi pengurangan. Ada sebuah contoh seperti ini. Semangkok adonan es krim bersuhu 10 derajat Celcius setelah dimasukkan ke dalam freezer, adonan menjadi es krim dan suhunya turun sebesar 17 derajat Celcius. Ketika dihidangkan, suhu es krim naik 5 derajat Celcius. Berapa suhu es krim pada saat dihidangkan? Baik, dari kasus ini kita sederhanakan dulu. Kita buat notasinya dulu ya. Jadi awalnya itu kan 10 ya teman-teman. 10 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan ke freezer. Jadi suhunya turun. Kalau turun berarti dikurangi. Turunnya sebesar 17 derajat. Nah, setelah dimasukkan freezer menjadi es krim. Karena sudah es krim kan harus dihidangkan. Dihidangkan kan berarti harus dikeluarkan dari freezernya. Nah, saat dihidangkan itu ternyata mengalami penaikan suhu sebanyak 5 derajat. Nah, sorry ya, kenaikan berarti ditambah. Kira-kira suhu sekarang berapa ini teman-teman? Oke, 10 dikurangi 17. Kita fokus ke sini dulu ya. 10 dikurangi 17 itu berarti kan 10 ditambah ya, lawan dari 17 adalah negatif 17. Negatif 17. Karena ini penjumlahan maka nggak perlu kita rubah lagi, karena tujuan kita adalah merubah menjadi penjumlahan. Oke, kalau sudah berubah menjadi penjumlahan gini, kita bisa mengaplikasikan dalam garis bilangan. Kita mulai dari titik 0. Oke, kemudian ini 10, berarti melangkah 10 ke kanan. Ya, berarti sampai angka 10 ya teman-teman ya, langsung lompat ke sini. Oke, 10 di sini. Kemudian ditambah negatif 17, berarti melangkah 17 ke arah kiri. Berarti kemana teman-teman? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, posisi sementara di
angka negatif 7. Kemudian ditambah 5. Karena 5 positif berarti melangkah ke kanan sekarang sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita menemukan hasilnya, suhunya sekarang berapa saat dihidangkan? Berarti ketemu negatif 2. Oke teman-teman, mudah kan? Jadi intinya kalau kita mau mencari hasil dari sebuah pengurangan sebuah bilangan bulat, maka untuk memudahkan pemahaman kita rubah dulu ke dalam bentuk penjumlahan. Jadi pengurangan kita rubah menjadi penjumlahan, kemudian pengurangnya kita rubah lawannya. Kalau awalnya positif kita jadikan negatif. Begitu juga sebaliknya. Kalau pengurangnya bentuknya negatif, maka nanti ditambahkan dalam bentuk dengan bilangan positif. Baik teman-teman, insya Allah itu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa setelah ini mencoba banyak berlatih. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalau masih belum paham bisa diputar lagi videonya dan bisa sharing bersama yang lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.